Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Faktor penyebab langsung stunting adalah asupan zat gizi yang tidak cukup dan status kesehatan atau adanya riwayat penyakit. Sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan pangan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi masalah kesehatan utama. Dampak stunting bagi suatu individu adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan organ metabolik, menurunnya kekebalan tubuh, sehingga anak mudah sakit dan berisiko tinggi untuk terkena penyakit tidak menular. Menurut data survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kabupaten Poso sebesar 24,6%. Angka ini masih di atas angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,6% dan di bawah angka provinsi sebesar 28,2%. Capaian ini lebih baik dibandingkan angka prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 26,7%, menurun sebesar 2,1%. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP SDMP melalui program Rural Empowerment and Agriculture Development Scaling Up Initiative atau RIDSI turut berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Poso, Mustafa menjelaskan, dengan sosialisasi pemberian makanan bergizi, cooking class orang tua siswa, sarapan dan makan bersama siswa sekolah dasar usia 16-12 tahun, serta pemanfaatan lahan pekarangan, berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso. Di program RID itu ada pemberdayaan perempuan untuk menangani pengolahan lahan pekarangan ini agar keluarga-keluarga petani, keluarga-keluarga di desa itu bisa memenuhi kecukupan gizi mereka melalui tanaman pekarangan mereka. Kami juga melakukan kegiatan yang namanya cooking class, yaitu yang bekerja sama kami dengan Dinas Kesehatan, di mana di program itu kita melakukan pembuatan menu-menu yang sesuai dengan standar gizi yang diberikan kepada anak-anak balita dan anak-anak di atas umur, di bawah umur 2 tahun, seperti itu. Manajer Distrik Program Management Office atau DPMO RIDSI Kabupaten Poso, Hasmila menambahkan, program RIDSI telah memberikan kontribusi nyata dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso. Karena semua kegiatan RIDSI selaras dengan komitmen dari pemerintah Kabupaten Poso dalam percepatan penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024. Harapan kami khususnya Kabupaten Poso dengan adanya program RIDSI ini berharap ke depan bisa terus terlaksana khusus untuk kami di Kabupaten Poso, karena kegiatan ini merupakan banyak inovasi-inovasi yang kami dapat, sehingga inovasi itu bisa diikuti oleh program kerja dari kabupaten sendiri. Salah satu kegiatan yang berperan penting dalam upaya tersebut adalah kegiatan cooking class. Cooking class adalah kegiatan pembelajaran memasak yang diikuti oleh siswa sekolah dasar usia 6-12 tahun dan orang tuanya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan beragam pangan bergizi, menyampaikan informasi dan contoh pilihan menu makanan gizi seimbang ramah anak, serta mengajak semua peserta kegiatan cooking class untuk menerapkan pola konsumsi gizi seimbang. Salah satu sekolah dasar di Kabupaten Poso yang telah melaksanakan kegiatan cooking class, pemberian makan bergizi, sarapan, dan makan bersama adalah Sekolah Dasar Tonusu yang terletak di Kecamatan Puselemba. Program ini cukup baik ketika dilaksanakan di wadah kami di tempat ini, secara khusus SDN 2 Tonusu, karena itu sangat membantu
membantu kami secara khusus Dewan Guru dan semua orang tua yang melibatkan diri sebagai pendamping untuk anak-anak, supaya itu mereka itu tahu bahwa gizi itu, bahwa program ini bermanfaat untuk anak-anak yang ada di tempat ini. Jadi kami pihak sekolah mendukung, sangat mendukung kegiatan yang dilakukan di tempat ini. Kiranya ke depannya dengan kegiatan yang dilakukan ini bisa berkelanjutan untuk kami di tempat ini. Selamat pagi. Pagi malam. Perwakilan wali murid mengatakan bahwa kegiatan cooking class ini sangat penting bagi mereka. Karena setelah mengikuti kegiatan cooking class, terjadi perubahan perilaku, terutama perilaku atau kebiasaan dalam memberikan makanan kepada anaknya. Karena para orang tua memperoleh informasi cara mengolah dan mengelola makanan tradisional yang lebih sehat dan bergizi untuk anak-anaknya. Dengan adanya program seperti ini, sudah pasti kemajuan demi kemajuan itu terlihat bahwa dari kami sebagai orang tua boleh menjaga segala keberadaan anak-anak kami, baik permainannya maupun kegiatan-kegiatannya lainnya, dan segala aspek yang ada bagi program ini tentunya adalah hal yang sangat bagus. Kegiatan ini merupakan terobosan yang cukup baik dalam meningkatkan pemahaman dan kreativitas orang tua murid dalam mengelola makanan. Saya tahu di sini ada beberapa kegiatan yang menyentuh untuk bagaimana ini stunting bisa turun. Seperti kelas cooking tadi, itu mengajarkan bagaimana menyajikan makanan kepada anak-anak supaya barangkali anaknya tidak suka makan sayur, tapi disajikan dengan cara yang lain. Seperti disembunyikan itu sayur dalam makanan supaya tidak nampak, supaya anak-anak tetap makan sayur. Bagus sekali. Karena sangat mendukung programnya orang petugas kesehatan, paling tidak membantu, mempermudah kita punya pekerjaan. Biarkan saja buah, biarkan saja ikan. Program Ritsi telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam percepatan penurunan stunting di wilayah Tonusu. Sementara sarapan dan makan bersama diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya gizi seimbang dan kebersamaan anak-anak. Kami sebagai penanggung jawab yang ada di Puskesmas Tonusu, wilayah kerja 6 desa, kami sangat bersyukur adanya program Ritsi ini yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian, sangat berdampak pada kami, sangat berdampak dalam penurunan stunting. Karena salah satu program nasional adalah penurunan stunting. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Pertanian yang boleh bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk bagaimana mengentaskan stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tonusu, Kecamatan Pamona Pusel Lemba, Kabupaten Poso. Berjarak 100 meter dari SD Tonusu, seorang pengepul kemiri Ibu Mary Bungkahi yang merupakan peserta cooking class berhasil mendampingi balitanya. Iya, saya ikut 2 kali sudah saya ikut. Selama pelatihan ini saya sudah ikut 2 kali. Pelatihannya ya tentang masalah gizi untuk anak-anak yang stunting. Jadi di situ kami diajarkan untuk bagaimana cara untuk memasak atau membuat sajian untuk anak-anak yang stunting. Yang awalnya dinyatakan stunting, saat ini sudah tidak dinyatakan stunting lagi. Jadi kami berterima kasih tentang penyuluhan ini, terutama untuk asupan gizi buat anak-anak kami. Jadi itu yang kami terima kasih kepada para tim kesehatan dan juga semua yang bekerja hari ini, bahwa anak saya tidak stunting lagi dengan penyuluhan tentang gizi
berarti untuk gizi yang diberikan kepada anak-anak. Di lain sisi, kelompok wanita tani Tomuju penerima manfaat program RIDSI di Kabupaten Poso telah berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan mengoptimalkan hasilnya untuk pemenuhan gizi keluarga. Kesadaran akan pentingnya asupan yang beragam, bergizi dan menyehatkan untuk keluarganya membuat Ibu Arfian memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam aneka sayuran. Sehingga kami sangat bersyukur kepada RIDSI biar kedepannya masih bisa terus mendampingi kami dalam kegiatan ini, karena kami berharap biar kegiatan ini berlangsung dengan baik dan bukan hanya sebagian masyarakat yang menikmatinya, tetapi seluruh masyarakat yang ada, sehingga desa kami akan memperoleh kesehatan lewat gizi yang pernah diajarkan kepada kami, pemanfaatan lahan pekarangan untuk gizi keluarga dan anak-anak. Jadi saya ambil saja sayur untuk dikonsumsi satu kali. Sebelumnya, ia bersama anggota kelompoknya sudah menerima materi sekolah lapang terkait cara mengelola lahan, memilih bibit yang bagus, pembuatan pupuk, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OTP, perawatan hingga panen. Ketika RIDSI memberikan bantuan berupa bibit sayur, kami merangkul 25 anggota itu dan kami melaksanakan sekolah lapang. Belajar cara menanam sayur. Jadi kami lakukan itu pembelajarannya dari pengolahan lahan, terus memilih bibit yang bagus, yang baik, ya. Terus juga membuat pupuk, terus pengendalian hama dan penyakit, ya. Dan kemudian masuk pada penanaman, perawatan seterusnya sampai pada panen. Ya, itu yang kami pelajari. Dinas Kesehatan Kabupaten Poso memberikan apresiasi yang tinggi kepada program RIDSI atas perannya dalam percepatan penurunan stunting di 6 kecamatan dan 20 desa di Kabupaten Poso. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Taufan Karwur menjelaskan bahwa Kabupaten Poso saat ini sedang berupaya melakukan percepatan penurunan stunting. Upaya tersebut sudah menunjukkan tren yang lebih baik setiap tahunnya. Terkait kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Poso, kami merasa sangat terbantu dengan adanya program dari RIDSI. Pemerintah Kabupaten Poso sendiri saat ini sedang dalam upaya untuk menurunkan prevalensi stunting, dan itu sudah menunjukkan tren yang baik dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2023 ini, itu ada di angka prevalensi 24% untuk data SSGI dan 10,27% untuk data IPPGBM. Dan keberhasilan penurunan prevalensi ini juga berkat kerjasama dengan RIDSI, yaitu melalui sosialisasi stunting dan juga pemanfaatan lahan untuk penyediaan makanan bergizi, sumber makanan bergizi bagi anak-anak. Mari kita bersama-sama melakukan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Indonesia.